Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kondisinya? Semoga dalam kondisi sehat semua. Amin. Untuk pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 5, yaitu pembelajaran 1. KD-nya IPA 33.7, IPS 3.4, dan Bahasa Indonesia KD 3.7. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, setelah membaca teks tentang Raja Purnawarman, siswa mampu menjawab pertanyaan dengan benar. Yang kedua, setelah menjawab pertanyaan berdasarkan teks, siswa mampu menceritakan kembali isi cerita dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci. Yang ketiga, setelah mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi peninggalan kerajaan di masa Hindu-Buddha dan Islam serta pengaruhnya bagi wilayah setempat dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu mengkomunikasikan peninggalan kerajaan di masa Hindu-Buddha dan Islam dan pengaruhnya di wilayah setempat dengan menggunakan peta pikiran. Yang kelima, setelah melakukan percobaan tentang cahaya, siswa mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Yang terakhir, setelah melakukan percobaan tentang cahaya, siswa mampu menulis laporan tentang sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan rinci dan benar. Ya, itulah tujuan pembelajaran untuk pagi hari ini. Ya, siapkan buku paketnya. Mari kita belajar bersama-sama. Hari ini kamu akan belajar tentang pahlawan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Ya, mari kita simak penjelasannya. Amati gambar yang ada di bawahnya. Itu ada gambar yang pertama, itu anak sedang menjenguk temannya yang sakit. Yang kedua, yaitu anak yang sedang mengamati tentang kupu-kupu. Kemudian yang ketiga, yaitu dua orang anak yang sedang belajar. Setelah mengamati gambar di atas, kalian kerjakan apa yang dilakukan. Yang kedua, bagaimana pendapatmu mengenai hal itu? Kemudian yang ketiga, hal baik apa yang bisa kamu contoh dari gambar di atas? Selanjutnya, menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Untuk menghargai mereka, kamu bisa meneladani sikap kepahlawannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana perjuangan para tokoh di masa kerajaan Hindu-Buddha dan Islam? Bagaimanakah sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Sikap kepahlawanan juga tercermin dari perbuatan beberapa raja masa kerajaan Hindu-Buddha dan Islam. Mari kita pelajari lebih lanjut. Ya, yang pertama yaitu ada bacaan Raja Purnawarman Panji Segala Raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya
Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Jaoruteun. Ya, setelah mendengar bacaan teks di atas, tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Yang kedua, tuliskan sikap kepahlawan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Kemudian yang ketiga, apa yang dirasakan rakyat kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Yang keempat, menurutmu bagaimana kehidupan rakyat kerajaan Tarumanegara jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan? Yang kelima, ceritakan kembali secara tertulis isi teks berdasarkan jawaban-jawabanmu. Tulisanmu harus memperhatikan peristiwa yang ada, runtut, dan menggunakan ejaan yang benar. Ya, selanjutnya berikut adalah beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu-Buddha dan Islam. Peninggalan yang mereka wariskan bukan saja benda bersejarah, tetapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Kemudian selanjutnya, Dayu sangat kagum dengan perjuangan Raja Purnawarman. Banyak yang telah dilakukan oleh rakyatnya untuk rakyatnya. Sambil duduk di tepi kolam yang jernih airnya, Dayu masih Raja Purnawarman memikirkan jasa-jasa Raja Purnawarman, terutama pembangunan saluran air. Ia berpikir pasti saluran tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat saat itu. Dayu terus berpikir sambil memandangi wajahnya yang terpantul di kolam. Tahukah kamu mengapa Dayu bisa melihat dirinya di air kolam? Air kolam bisa memantulkan cahaya. Kamu akan belajar tentang sifat-sifat cahaya melalui percobaan berikut. Ya, sifat-sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Dalam percobaan menggunakan 3 karton tebal dan lilin, lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut. Letakkan karton-karton dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang. Perhatikan apa yang terjadi, lalu coba menggeser posisi setiap karton sehingga setiap lubang menjadi tidak sejajar. Perhatikan perbedaannya. Yang kedua, itu cahaya menembus benda bening. Percobaan menggunakan
cahaya matahari atau cahaya senter, gelas atau benda-benda transparan bening, benda-benda berwarna gelap dan benda-benda bening tapi berwarna. Letakkan peralatan seperti pada gambar. Arahkan cahaya ke tembok berwarna putih. Perhatikan apa yang terjadi. Yang ketiga, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Percobaan menggunakan dua cermin datar dan senter. Coba pantulkan cahaya senter menggunakan cermin. Coba berbagi posisi cermin yang berbeda dan menggunakan lebih banyak cermin. Amatilah apa yang terjadi pada cahaya pantul. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Percobaan menggunakan pensil yang setengah bagian panjangnya berada di dalam air. Amati pensil dari sisi samping luar gelas. Bagaimana penampakan dan besar pensil dibandingkan aslinya. Ya, itulah 4 sifat-sifat cahaya. Setelah kalian melakukan proses percobaan di atas, kemudian catat proses percobaan dan peristiwa yang terjadi tersebut dalam lembar laporan berikut. Kalian buat laporan kegiatan percobaan sifat-sifat cahaya dari percobaan 1 sampai percobaan yang nomor 4. Itu tulis nama percobaan, tujuan percobaan, alat dan bahan, langkah kerja, hasil pengamatan, dan yang terakhir kesimpulan. Kerjakan di buku tugas kalian dan buatlah tabel seperti yang ada di buku paket kalian. Ya, demikian untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.